Di pantai tumbuh pohon kelapa, menjadi peneduh tempat wisata. Usai sudah bagian pertama, mari lanjut ke bagian 2. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, ya, kita akan membahas akuntansi untuk derivatif. Ya. Menurut asumsi defaultnya, ya, derivatif adalah surat berharga untuk diperdagangkan, ya, yang dinilai berdasarkan nilai wajar. Laba atau rugi dari penilaian tersebut akan dicatat dalam laporan rugi laba tahun berjalan. Akuntansi untuk forward contract, ya. Nilai wajar atau fair value forward contract dihitung menggunakan rumus, ya, jumlah nosionalnya, ya, jumlah yang dikontrakkan, ya, dikalikan dengan, ya, current forward rate dikurang contracted rate dibagi, ya, 1 plus R pangkat T, ya. R tingkat bunga, ya, T-nya waktunya. Misalkan 1 Maret 2010 X company, ya, mengikat kontrak forward dengan dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 US dollar yang akan diserahkan tanggal 31 Mei, ya, 2010. Kemudian kurs mata uang asing selama Maret sampai dengan Mei, ya, tercatat sebagai berikut. Ya, ini 1 Maret, ya, spot rate-nya, ya, 8.900 rupiah per dolar. Sementara untuk forward rate-nya, ya, forward rate untuk 31 Mei, ya, di kurs 9.000, ya. Kemudian di 31 Maret, ya, dan seterusnya bisa dilihat di sini, ya. Kemudian sampai dengan 31 Mei, perhatikan di sini, ya, spot rate-nya, ya, 9.250. Kemudian forward rate-nya di jumlah yang sama. Kenapa? Karena, ya, tanggalnya sama, ya. Forward rate-nya menjadi sama dengan spot rate-nya, ya, karena tanggalnya sudah tanggal 31 Mei, ya. Yaitu tanggal kita membuat forward rate-nya untuk penyerahannya di 31 Mei, ya. Nah, kemudian dengan asumsi tingkat bunga 5% setahunnya, kemudian perusahaan membuat laporan tiap akhir bulan, ya, maka, ya, perubahan fair value forward kontraknya dihitung sebagai berikut, ya. Di tanggal 1 Maret, ya, di tanggal 1 Maret, ya, contracted forward rate-nya 9.000, ya. Kemudian current forward rate-nya 9.000, ya. Ini, ya, forward rate-nya kan ini kan, ya, 9.000, ya. Di tanggal 1 Maret, ya. Kemudian sehingga di sini, ya, nanti tidak ada selisih, ya, tidak ada fair value forward kontraknya 0, ya. Kemudian di 31 Maret, ya, di akhir bulan Maret, ya, contracted forward rate-nya, ya, 9.000 tidak berubah, ya, yang dikontrakkan itu 9.000, ya. Kemudian di tanggal 31 Maret, ya, current forward rate-nya di tanggal 31 Maret adalah 9.200, ya. Kemudian jumlah nosionalnya yang akan diserah terimakan, ya, yang akan ditukarkan 100.000 dolar, ya. Kemudian diskon faktor, ya, diskon faktor itu yang kita hitung tadi itu, ya, yang pakai rumus apa, ya, ini, ya, yang ini, ya, 1 plus R, ya, pangkat T, ini yang diskon faktornya, ya. Diskon faktornya kita hitung, ya, seperti ini diskon faktornya, ya. 31 Maret, ya, 1 ditambah R, R-nya kan 5% setahun, ya, 5% setahun, ya. Kemudian kita buat dalam bulan, ya, 5% dibagi 12.
Kemudian pangkatnya pangkat T ya. T-nya itu adalah waktu dari tanggal sekarang 31 Maret sampai dengan jatuh tempo kontraknya 31 Mei. Berarti berapa bulan ya? April, Mei, 2 bulan ya. Mendapatkan angka 1, sekian ya. Kalau di bulan berikutnya 30 April bagaimana ya? 30 April tinggal pangkatnya pangkat 1 karena tinggal 1 bulan April ke 31 Mei. Mendapatkan angka 1, sekian. Sedangkan di tanggal jatuh tempo, nanti pangkatnya pangkat 0 menjadi 1 ya. Kemudian sehingga untuk fair value on forward kontraknya dengan rumus yang tadi rumusnya ya, yaitu current forward rate ya, yang kolom B ya dikurangi dengan contracted rate-nya ya, yang di 31 Mei ya 9.200 dikurang 9.000 ya mendapatkan 200 ya. 200 kali nosionalnya ya kali C ini 100.000 jika dibagi dengan ini ya diskon faktornya mendapatkan 19,834 juta ya. Sehingga ya perubahannya change in fair value sebelumnya 0 menjadi 19 ya perubahannya sejumlah itu ya. Kemudian di 30 April dengan cara yang sama mendapatkan fair value-nya 9,9 juta. Sebelumnya 19 juta berarti turun berapa? Ya turun 9,875 ya, juta. Kemudian di 31 Mei ya, di 31 Mei nilainya 25 juta ya. 25 juta sehingga ada kenaikan ya. Kenaikannya berapa? Dari 9,9 juta menjadi 25 juta, naik 15,041 ya. Nah, di tanggal 1 Maret ya tidak ada jurnal yang dibuat karena ya kontrak rate dan forward rate-nya sama ya sehingga belum ada fair value dari kontrak forward ya. Kemudian di 31 Maret ya. Di 31 Maret ya forward rate-nya naik 200, kemudian perusahaan sudah membuat kontrak ya forward dengan kurs 9.000, maka perusahaan mengakui adanya aset derivatif dan keuntungan. Angkanya sudah dihitung ya, debit forward kontrak ya, kemudian kreditnya gain on forward kontrak. Kemudian 30 April ya, 30 April juga forward rate-nya turun ya, forward rate-nya turun dari posisi bulan sebelumnya sehingga nilai kontrak forward-nya juga turun, maka diakui sebagai loss on forward kontrak. Kemudian nilai forward kontraknya di kredit ya, sebesar angka yang sudah dihitung tadi ya. Kemudian di tanggal 31 Mei ya, 31 Mei yang pertama jurnalnya untuk mencatat perubahan nilainya ya. Tadi ada kenaikan 15 juta sekian ya, debit per forward kontrak, kreditnya gain on forward kontrak ya. Kemudian di tanggal 31 Mei juga menutup forward kontrak ya. Menutup forward kontraknya. Ini kan kontraknya kontrak untuk membeli dolar ya. Membeli atau menjual nggak sih? Kontraknya adalah kontrak untuk membeli ya 100.000 dolar ya. Nah, kemudian ya ditutupnya ternyata menggunakan net settlement ya. Kalau menggunakan net settlement maka tidak perlu membeli kepada dealer tersebut ya. Tetapi yang penting ya diselesaikan ya untung ruginya ya akibat dari forward kontrak tersebut ya. Dalam hal ini ya kan perjanjiannya kita mau beli dolar dengan
kursnya 9.000 ya. Nah, saat itu, saat 31 Mei itu ya, kurs spotnya 9.250. Berarti kan bagi pembeli kita ada keuntungan ya. Kita bisa membeli lebih murah ya. Maka keuntungan bagi kita ya sebesar 250 per dolarnya. Ya dikalikan dengan yang akan dijanjikan yaitu untuk 100.000 dolar. Maka ada keuntungan 25 juta bagi perusahaan. Maka si dealer ya akan memberikan ya keuntungan tersebut ya, memberikan uang tunai 25 juta debit cash bagi perusahaan, kemudian kita tutup forward kontraknya ya, di kredit ya 25 juta. Kemudian ya kita akan dari uang dengan tambahan 25 juta ini kita akan membeli ya, kita akan bisa membeli dolar di mana ya, di apa, silakan ya di mana saja ya, tidak harus ke dealer yang bersangkutan ya, bisa ke dealer yang lainnya. Yang pasti ya dealer yang mitra kita, mitra perusahaan yang membuat fraud kontrak ini dia sudah menyelesaikan ya, menyelesaikan kewajibannya ya, menyerahkan keuntungan hasil dari forward kontrak. Nah sekarang untuk opsi ya, bagaimana untuk opsi ya. Misalnya X company memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PTY. Ya. Harga saham PTY yang sekarang ini 20.000 per lembar. Ya. Kemudian ya, X membeli opsi jual atau put option ya, atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise price 18.500 ya, per lembar dengan premiumnya ya, biaya opsinya 1.000 per lembar. Kemudian X juga membeli opsi beli ya, call option ya, atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise price 22.000 per lembar ya. Dengan eh, biaya opsinya premiumnya 1.000 per lembar. Misalkan harga pasar saham Y menjadi naik jadi 25.000. Nah, apa yang akan dilakukan oleh X company? Nah, kemudian ya ketika membeli opsi ya, maka jurnalnya adalah call option. Dia membeli opsi beli ya. Call option nilainya ya 10.000 lembar kali 1.000 ya, 10 juta, dan juga membeli put option dengan biaya yang sama ya. Put option debit 10 juta ya, dia bayar cash ya, kredit ya 20 juta. Kemudian saat menutup kontrak call option ya, ya. Untuk call optionnya kan dia bisa membeli saham Y di harga 22.000 kan ya. Nah, ternyata harga Y waktu itu naik menjadi 25.000 ya. Naik menjadi 25.000. Maka ya tentunya X company akan mengeksekusi call optionnya ya. Karena kalau dieksekusi maka dia akan untung ya. Harusnya dia membeli per lembar 25.000 di bursa, tetapi dengan kontrak call option dia membeli per lembarnya 22.000. Keuntungan berapa? 3.000 per lembar. Keuntungannya 3.000 per lembar berarti totalnya dikalikan 10.000 ya 30 juta yang keuntungannya dia ya. Nah, kemudian ya ternyata ya di penyelesaiannya juga dengan net settlement ya. Maka si mitra akan memberikan nilai 30 juta ya untuk kepada X company. Maka debit cash 30 juta. Kemudian ya, nah call optionnya kan dibeli dengan harga 10 juta. Ini kita
kita closing, kita kredit 10 juta, sehingga yang dicatat sebagai gain on call option sisa 20 juta ya. Dari 30 juta ya total keuntungan ya, dikurangi dengan biaya opsinya 10 juta. Sehingga net gain-nya 20 juta. Nah, kemudian untuk kontrak put option ya, ketika penutupan bagaimana? Dia kan put optionnya dia akan mem, menjual ya, menjual dengan harga berapa? 18.000 ya. Padahal harga waktu itu harga saham Y per lembarnya 25.000 ya. Maka ya kalau dia eksekusi maka dia rugi ya. Ya. Maka ya put optionnya diabaikan, biarkan saja ya, biarkan saja. Tidak dieksekusi ya. Kenapa? Karena harga pasar saham di atas harga exercise-nya ya. Maka jurnalnya bagaimana? Dia mengakui ya, kan put option-nya yang 10 juta di closing ya, di kredit ya. Maka debit ini sekarang diakui sebagai apa? Loss on put option 10 juta. Ya. Maka ya kerugian ya kalau dengan opsi tadi ya, dia beli dua opsi, opsi beli put option dan call option sih, maka ya kalaupun rugi maka ruginya ya kalaupun rugi ya total maksimal 20 juta ya, yaitu biaya opsinya ya. Sedangkan kalau dia untung nantinya untungnya bisa tak terbatas ya, tergantung dari kenaikan harga sahamnya ya berapa. Ya. Jika mengantuk, minumlah kopi, kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.